Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jangan kaget ya recook masakan ini karena dijamin enak banget. Masaknya satset, gampang banget, bikin kalap makan. Nanti kalau kalian recook jangan lupa komentar di bawah ya. Langsung aja ke cara buatnya. Pertama-tama di sini ada 1 buah terong. Kemudian di sini aku potong terongnya menjadi 4 bagian ya, per satu sisinya seperti ini. Kemudian setelah dipotong-potong, kita rendam terongnya di air asin supaya tidak menghitam ya. Kemudian kalau sudah, nanti bisa kita langsung goreng. Selanjutnya siapkan bumbunya. Di sini ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, ada 10 buah cabai merah, dan kita chopper kasar aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada setengah buah tomat ukuran besar, kita potong kecil-kecil. Kalau tomatnya ukuran sedang boleh pakai 1 buah ya. Kemudian ada pete, ini aku beli 5.000 di pasar. Sekarang kita goreng dulu petenya di minyak yang sudah panas. Goreng petenya sebentaran aja ya teman-teman. Dan kalau udah langsung aja angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya di sini kita goreng terong yang tadi sudah direndam dengan air garam. Ini kita goreng terongnya sebentaran aja ya sampai dia agak layu. Dan kalau udah boleh diangkat dan tiriskan. Kemudian di sini ada setengah kilo udang. Ini udangnya udah aku bersihkan ya teman-teman. Kepalanya udah aku buang, udah aku cuci bersih. Lalu kita goreng udangnya sampai setengah matang ya teman-teman. Gak usah lama-lama karena nanti bisa keras. Kalau udah ini angkat dan tiriskan. Lalu selanjutnya kita akan menumis bumbunya. Masukkan dulu potongan tomat. Lalu kita masak sampai tomatnya itu agak lembek ya. Kita bolak-balik agar matangnya merata. Lalu masukkan bumbu yang tadi sudah kita chopper. Aduk-aduk dan kalau dirasa kurang minyaknya boleh ditambahkan aja sedikit. Kalau bikin bumbu balado jangan takut minyak ya teman-teman. Karena nanti rasanya itu bakalan enak banget. Dan sambalnya itu nggak mudah basi. Masukkan untuk seasoningnya ada 1 sendok teh kaldu ayam dan 1 sendok teh gula jawa. Masukkan juga setengah sendok teh lada bubuk dan juga setengah sendok teh garam. Kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai bumbunya itu agak larut. Dan ini bumbunya sudah benar-benar matang dan tanak ya teman-teman. Tambahkan sedikit air supaya bumbunya tidak kering. Setelah kadar airnya berkurang, selanjutnya kita masukkan udang yang tadi sudah digoreng. Masukkan juga petenya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sebentar, kurang lebih selama 2-3 menit sampai bumbunya meresap ke dalam udangnya. Teman-teman jangan lupa dikoreksi rasa ya, kalau kurang garam, penyedap ataupun gula boleh ditambahkan sekarang. Dan kalau bumbunya sudah tercampur rata, kita matikan api kompor. Lalu masukkan terong yang tadi sudah dimasak. Kita aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau dirasa sudah pas bumbunya, sekarang kita siap sajikan. Nah ini dia resep udang balado terong petenya sudah jadi. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Hai assalamualaikum teman-teman. Di sini aku masak oseng teri cabai hijau. Ini aku pakai terong ya. Rasanya bener-bener dijamin enak banget. Kalian wajib recook. Langsung ke cara buatnya. Untuk bumbunya kalian wajib chopper ataupun ulek ya. Ini langsung aja masukin 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Lalu ada cabai keriting, di sini aku pakai 20 buah. Ini kita potong-potong dulu ya supaya lebih cepat menghaluskannya. Kemudian di sini ada cabai rawit, banyaknya ada 7 buah. Rawitnya kalau bisa pakai yang hijau boleh, tapi karena nggak ada aku pakai yang merah aja. Lalu bumbunya dicop kasar aja ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada 3 buah tomat hijau. Ini ukurannya nggak begitu besar ya teman-teman, jadi aku pakai 3 buah aja. Kita potong tomatnya kecil-kecil supaya nanti itu cepat matang ya. Ini aku potong dadu seperti ini dan kalau udah kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 buah terong ukurannya kecil. Ini kita potong sesuai selera aja. Di sini aku potong menjadi 8 bagian. Dan kalau udah dipotong-potong terongnya itu kita bilas sebentar ya teman-teman untuk mengurangi getahnya. Selanjutnya kita goreng dulu terong yang tadi sudah kita bilas. Masak terongnya jangan terlalu lama ya, jadi cukup dia tuh agak lembek aja sambil dibolak-balik seperti ini. Dan kalau udah lalu diangkat dan tiriskan. Teman-teman kalau terong ungunya mau diganti terong hijau boleh ya, bisa disesuaikan aja. Selanjutnya ini ada teri asin yang sudah aku rendam sebelumnya. Kemudian udah aku cuci berkali-kali sampai dia bersih ya.
Ini kita goreng ikan teri asinnya itu sampai matang, garing kecoklatan. Dan kalau udah, ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita panaskan minyak, lalu masukkan tomat hijau. Kita masak dulu sampai tomatnya itu agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan rempah-rempahnya, ada lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun jeruk, ini jangan lupa disobek-sobek ya, dan 1 lembar daun salam. Masukkan juga bumbu yang udah tadi kita chopper. Teman-teman, untuk cabenya dan bawangnya itu tidak aku rebus dulu ya sebelumnya. Jadi kalau dimasak seperti ini juga sama aja hasilnya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya matang dan tanak, pastikan sampai bau langunya hilang ya. Dan kalau bumbunya udah matang dan tanak seperti ini, kita masukkan air supaya tidak kering. Aduk-aduk sebentar supaya bagian bawahnya itu tidak kering ya. Dan kita masak kembali sampai kadar airnya habis ya teman-teman. Lalu masukkan untuk seasoningnya, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Lalu ada setengah sendok teh kaldu ayam dan sedikit lada bubuk. Kita aduk-aduk dan kita masak sampai bumbunya larut. Teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya, kalau kurang garam atau penyedap boleh ditambahkan. Setelah kita icip rasa bumbunya sudah pas, ini langsung aja ya kita matikan api kompornya. Lalu masukkan ikan teri asin yang sudah digoreng. Masukkan juga terong yang sudah digoreng. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Teman-teman wajib recook ya masakan ini, soalnya enak banget dan bikin lahap makan. Dan kalau semuanya udah tercampur, sekarang siap kita sajikan ya. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sini aku ajarin cara bikin tumisan toge yang enak banget dan gurih. Tumisan toge ini cocok banget ya untuk dimakan bareng lauk apapun. Langsung kita siapkan. Di sini ada 1 piring toge muncung. Cari togenya yang seger ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk tahunya, di sini aku pakai tahu coklat segitiga. Ini aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Untuk jenis tahunya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Oke, lanjut untuk bumbunya. Di sini ada 5 siung bawang merah. Ini cukup diiris-iris tipis aja. Kemudian di sini bawang putihnya aku pakai 3 siung. Ini kita iris-iris tipis juga. Lalu ada 3 buah cabai merah. Ini kita potong serong. Penggunaan cabai merah ini bagus untuk nanti hasil akhirnya teman-teman, kelihatannya tuh cerah. Lalu ada 2 buah cabai rawit, ini aku potong-potong. Kalau yang mau pedas bisa ditambahkan, atau yang nggak suka pedas bisa nggak pakai aja ya. Kemudian ada 1/4 tomat merah, ini aku potong-potong dadu aja seperti ini. Dan supaya semakin tambah sedap tumisannya, pakaiin 1 batang daun bawang ya teman-teman. Ini kita potong kasar aja seperti ini. Dan kalau udah, sekarang kita siapkan wajan, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita tumis bawangnya sampai layu dan harum ya. Dan kalau udah layu dan harum, selanjutnya ini kita masukkan irisan cabai merah dan cabai rawit. Masukkan juga irisan daun bawang. Kita tumis kembali sampai bumbunya tanak ya. Kita tunggu sampai bawangnya itu agak kecoklatan supaya nanti tumisannya itu rasanya sedap. Dan kalau udah, kita masukkan 1 gelas air atau setara dengan 250 ml. Setelah airnya mendidih, masukkan tahunya. Kemudian langsung aja kita masukkan seasoningnya, ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1,5 sendok teh kaldu ayam. Aduk-aduk agar bumbunya tercampur rata dan kita masak sampai bumbunya meresap selama kurang lebih 1-2 menit. Jangan lupa dibolak-balik ya supaya bumbunya tercampur rata. Kemudian kita masukkan irisan tomat dan togenya. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita masak sampai togenya itu layu aja ya teman-teman, sampai kempes. Untuk tingkat kematangan bisa disesuaikan dengan selera ya. Di sini aku mau togenya itu masih keras-keras. Jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang garam ataupun penyedap bisa ditambahkan. Dan kalau rasanya sudah pas, sekarang siap sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.